Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sejawat, adik-adik siswa, serta seluruh hadirin yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sistem pendidikan di Indonesia. Kita semua menyadari betapa pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, di balik segala upaya yang telah dilakukan, kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih menghantui dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, dalam pidato ini saya ingin menyampaikan beberapa kritik terhadap sistem pendidikan yang ada, serta harapan saya dan solusi yang perlu kita wujudkan bersama. Nah, fakta tentang sistem pendidikan di Indonesia sebelum masuk ke dalam kritik, izinkan saya menyampaikan beberapa fakta yang cukup memprihatinkan tentang sistem pendidikan kita. Nah, yang pertama yaitu ketimpangan kualitas pendidikan. Nah, salah satu masalah terbesar dalam pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan kualitas antar daerah. Sekolah-sekolah di kota besar seringkali memiliki fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa disingkat Kemdikbud, terdapat jurang yang sangat lebar dalam hal kualitas pendidikan antar sekolah di perkotaan dan di pedesaan. Siswa di kota besar memiliki akses ke guru yang lebih berkualitas, teknologi yang lebih canggih, dan fasilitas belajar yang memadai. Sementara itu, anak-anak di daerah terpencil seringkali terpaksa belajar dengan kondisi yang sangat terbatas. Nah, yang kedua yaitu kurangnya kesiapan guru. Nah, berbicara soal kualitas pendidikan, tak bisa lepas dari kualitas guru. Meskipun banyak program pelatihan guru yang dilakukan, namun banyak guru di Indonesia masih kurang siap dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman. Kurikulum yang terus berubah, teknologi yang berkembang pesat, serta kebutuhan untuk mengajar dengan metode yang lebih inovatif membuat banyak guru merasa terjebak dalam rutinitas lama yang kurang relevan. Selain itu, masih ada sejumlah guru yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai perkembangan dunia pendidikan modern. Nah, poin yang ketiga yaitu kurikulum yang kurang fleksibel. Nah, kurikulum yang berlaku saat ini di Indonesia cenderung bersifat kaku dan terpusat pada pengajaran teori yang belum tentu relevan dengan dunia kerja atau perkembangan industri. Misalnya, banyak mata pelajaran yang menuntut hafalan tanpa diimbangi dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini membuat banyak siswa tidak siap menghadapi tantangan pada dunia kerja yang membutuhkan keterampilan praktis dan inovasi. Nah, yang keempat ada fokus pada ujian dan nilai. Sistem pendidikan kita sangat fokus pada ujian dan nilai. Meskipun ujian dapat menjadi salah satu cara untuk mengukur kemampuan siswa, namun terlalu banyaknya ujian yang dilalui membuat siswa tertekan dan akhirnya hanya fokus untuk mengejar nilai tanpa benar-benar memahami materi pelajaran. Padahal tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan hidup, bukan hanya sekedar mengejar angka pada nilai rapor. Nah, selanjutnya masuk ke kritik terhadap sistem pendidikan saat ini. Dari fakta-fakta tersebut, kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu dikritik dan diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kesenjangan akses dan kualitas kesenjangan akses dan kualitas. Nah, kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan di daerah terpencil menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan yang berkualitas masih jauh dari harapan. Ini bukan hanya masalah fasilitas fisik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pengajaran, bahan ajar, dan teknologi yang tersedia. Mengapa kita masih mendengar
bahwa banyak siswa di daerah yang harus belajar dengan sumber daya yang sangat terbatas. Yang kedua, sistem yang terlalu fokus pada teori. Nah, sistem pendidikan kita ini terlalu menekankan pengajaran teori yang kurang relevan dengan kehidupan nyata. Siswa dihadapkan pada mata pelajaran yang banyak mengandalkan hafalan, namun tidak diajarkan bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Apakah ini yang kita inginkan dari pendidikan kita? Sebuah pendidikan yang lebih fokus pada penguasaan teori ketimbang daripada pengembangan keterampilan praktis yang dapat langsung diaplikasikan dalam dunia kerja. Yang ketiga, ada metode pengajaran yang usang. Meskipun ada banyak program pelatihan untuk guru, faktanya banyak guru yang masih menggunakan metode pengajaran yang usang seperti ceramah satu arah dan kurang interaktif. Padahal saat ini sudah banyak metode pembelajaran yang lebih efektif, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan penggunaan teknologi untuk mendukung proses-proses belajar serta mengajar. Namun seringkali kurikulum yang ada tidak mendukung hal tersebut. Nah, poin yang keempat yaitu keterbatasan pembentukan karakter dan kreativitas. Sistem pendidikan kita cenderung lebih mementingkan penguasaan mata pelajaran tertentu, namun jarang memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan kreativitas, soft skill, dan karakter siswa. Padahal di dunia yang semakin berkembang, keterampilan seperti kreativitas, komunikasi, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim sangat diperlukan. Nah, yang nomor 3 selanjutnya yaitu kondisi yang diharapkan dan solusi. Nah, melihat semua kritik tersebut, maka kita perlu memikirkan perubahan yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Nomor 1, pemerataan pendidikan berkualitas harus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang tempat tinggal atau latar belakang sosial, mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan meningkatkan pelatihan guru di daerah-daerah tersebut. Pendekatan berbasis teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan ini, seperti dengan mengembangkan pembelajaran jarak jauh yang sangat berkualitas. Nomor 2, reformasi kurikulum. Nah, kurikulum harus lebih menekankan pada pengembangan keterampilan hidup dan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran yang berbasis pada proyek, inovasi, serta pengajaran yang mengintegritaskan teknologi harus diperkenalkan lebih luas. Dengan begitu, siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga belajar cara mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Selain itu, harus ada kurikulum yang mendorong pengembangan kreativitas dan karakter siswa agar mereka siap menghadapi dunia yang serba cepat dan berubah seperti sekarang. Nomor 3, peningkatan kualitas guru. Nah, kita harus mendukung para guru dengan memberikan pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Guru tidak hanya diajarkan metode pengajaran baru, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berkembang secara profesional melalui pelatihan berkelanjutan. Lebih dari itu, kesejahteraan guru juga harus diperhatikan, karena guru yang sejahtera akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu evaluasi pendidikan yang lebih komprehensif. Evaluasi pendidikan di Indonesia harus lebih holistik, tidak hanya berfokus pada ujian akhir, tetapi juga pada penilaian terhadap keterampilan praktis, sikap, dan perilaku siswa. Penilaian yang lebih adil dan menyeluruh akan mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka secara lebih menyeluruh, bukan hanya mengejar nilai angka.
Nah, hadirin yang saya hormati, sistem pendidikan kita saat ini memang masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi jika kita bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki sistem ini. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengubah arah pendidikan kita ke depan. Dari pemerintah, masyarakat, hingga setiap orang, tua dan siswa, semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berkualitas. Mari kita jadikan pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya sebagai jalan untuk meraih nilai-nilai semu. Mari kita bangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita dengan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan karakter, keterampilan, dan potensi mereka secara maksimal. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga pidato ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang kita hadapi dan bagaimana kita bisa bersama-sama memperbaikinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.